Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Di video kali ini Ponsel Heboh mau unboxing dan review tablet murah baru yang di luar kebiasaan. Ya, karena tablet ini adalah Oase OaPad, tablet pertama dari Oase. Oase ini seperti yang kita ketahui adalah sister company-nya dari Oppo dan brand yang memproduksi gadget murah dan biasanya adalah TWS, earbuds, atau smartwatch. Nah, ternyata Oase punya produk baru, tapi kali ini adalah tablet dan pastinya murah juga ya. Harganya itu nggak sampai 1,1 juta atau 1 juta lebih sedikit aja. Jadi seberapa bagus tablet ini? Makanya simak videonya sampai habis ya. Ini dia unboxing dan review Oase OaPad tablet. Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya, aktifkan tanda lonceng, dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys. Kita mulai dari unboxingnya dulu. Kotaknya lumayan besar ya, karena emang ini tablet. Dari depan langsung kelihatan bentuk tabletnya nih, seperti ini. Di atas kirinya ada namanya nih, Oase OaPad. Di bagian bawah ini ada highlight fiturnya, yaitu udah pakai koneksi Wi-Fi 2,4G Full HD, tapi nggak tahu nih ya apanya yang Full HD, layarnya atau videonya. Terus support micro SD card, kemudian udah Android 10 Go Edition pastinya. Kemudian ini bisa untuk bisnis, dan terakhir tentunya study atau cocok buat belajar. Bagian sampingnya ada tulisan OaPad lagi, dan di sini ada IG-nya Oase, yaitu oase.idn. Silakan langsung di follow aja ya. Dan di bagian belakangnya ada tulisan besar nih, Creative Smart Easy Life. Ini kayaknya tagline dari OaPad ini ya. Di bawahnya sini lagi ada beberapa spek pentingnya. Ini modelnya adalah ILP1, Androidnya 10. Ukuran layarnya itu ternyata 8 inci, 800 x 1280 pixel. Kalau ukuran pixelnya segini harusnya HD Plus aja ya. Kemudian prosesornya quad-core Cortex A7 1,3 GHz. Mantap ya, sepertinya bukan pakai prosesor Spectrum nih. Terus ini RAM-nya 2/32 GB, cukup besar ya. Kamera belakangnya 5 megapiksel aja dan kamera depan 2 megapiksel. Terus ini WiFi koneksi 2,4G, baterainya 4000 mAh dan koneksinya WiFi dan Bluetooth. Yang artinya juga tablet ini nggak pakai SIM card atau WiFi only. Kemudian kita lihat apa aja yang di dalam kotaknya ini. Pertama, langsung dapat tabletnya ya, warna putih kayak gambar di kotaknya tadi. Kita sampingkan dulu. Kemudian ini dapat user manualnya, lumayan tebal ya, lumayan lengkap. Terus ini ada product certification yang seperti terdapat pada semua produk Oase. Ini mungkin seperti kartu garansi ya, jadi jangan sampai hilang. Kemudian lagi ada dapat kepala charger ukuran kecil yang outputnya itu 10 watt saja ternyata. Jadi masih standar charger, belum fast charging. Dan ini dapat kabel data yang ujungnya itu masih menggunakan micro USB. Oke, habis ya. Di balik partisinya ini juga udah nggak ada apa-apa lagi. Dan ini dia semua yang terdapat di dalam kotak OaPad ini. Terus kita lihat body dan desainnya. Ini dia bentuk dari tabletnya dan seperti biasa langsung aja kita lihat dulu bagaimana sekelilingnya. Di bagian sisi kanannya ada tombol power dan di atasnya ada tombol volume. Dan framenya ini terasa ya terbuat dari plastik atau polikarbonat. Di bagian atasnya ada lubang headset 3,5 mm. Terus ini ada slot micro SD card dan di sebelahnya port micro USB. Di bagian samping kirinya polos aja, nggak ada apa-apa. Dan di bagian bawah cuma ada satu lubang mic yang kecil ini. Di bagian belakang, dan ini yang buat menarik ya, ternyata bagian belakangnya ini terbuat dari aluminium, mirip seperti handphone mahal dulu. Otomatis jadi terasa mewah dan terlihat premium, jauh dari kesan murahan. Terus di bawahnya sini ada tulisan Oase, dan di bawahnya lagi ada tulisan OaPad. Dan uniknya juga tablet ini punya speaker di bagian belakangnya sini ya. Overall, tablet ini punya body dan desain yang minimalis dan menarik. Bahannya terbuat dari aluminium dan udah unibody atau menyatu dengan body, jadi nggak bisa dilepas ya buat ganti baterai. Termasuk jarang lah ada tablet murah dengan body seperti ini. Ukurannya juga termasuk besar karena 8 inci. Pemakaian satu tangan mungkin nggak akan nyaman ya, jadi harus pakai dua tangan.
Terus di bagian atas kanan depannya ini terdapat kamera dengan resolusi cuma 2 megapiksel aja. Sekarang kita ke displaynya. Oke, sekarang layarnya udah menyala dan saya sudah setup juga tadi. Ukuran layarnya ini 8 inci dan sudah pakai panel IPS LCD, jadi udah cukup tajam warnanya. Dan brightness atau kecerahan layarnya ini emang sangat terang sekali ya. Terus juga ini resolusinya masih HD+ aja sepertinya. Bezelnya juga biasa aja kayak tablet pada umumnya. Tapi kalau diperhatikan dari dekat kelihatan ada gap antara bezel sama layarnya ini. Mirip sama tablet-tablet murah zaman dulu. Tapi setidaknya displaynya ini udah cukup tajam menurut saya. Kalau buat belajar online atau work from home udah sangat cukup sekali ya. Buat nonton YouTube juga atau nonton film udah pasti puas dengan layar gede seperti ini. Malah tampilan YouTube-nya juga seperti udah kayak di komputer. Kita bisa pilih video lain sambil lihat video yang lagi ditonton. Tapi sayangnya pada OAPED ini kalau kita nonton YouTube itu pakai resolusi 720p ke atas maka gambarnya jadi macet dan nggak gerak. Jadi disarankan pakai resolusi 480p aja ya biar lancar. Kemudian di prosesor. Ada yang menarik dari prosesor OAPED ini. Pada boxnya tadi hanya tertulis prosesornya itu quad-core Cortex A7 1,3 GHz. Tapi ketika saya melihat melalui aplikasi AIDA 64 ini, tertulis bahwa OAPED ini menggunakan chipset MediaTek MT8321. Jadi menurut saya ini udah cukup mengesankan ya, udah pakai chipset MediaTek, bukan pakai Spectrum seperti perkiraan saya. Dan ketika coba benchmark pakai Antutu, tablet ini juga di luar dugaan saya ya, karena sanggup menjalankan aplikasi Antutu dan menghasilkan skor di angka 39 ribuan. Lumayan cukup karena RAM-nya itu juga cuma 2 GB. Buat penggunaan sehari-hari sih ini udah lebih dari cukup ya menurut saya. Dan pada aplikasi Antutu ini juga memastikan bahwa OAPED ini menggunakan MediaTek MT8321. Nyobain main game, tablet ini masih bisa menjalankan game-game ringan seperti Worms atau Subway Surfer. Walaupun untuk Subway Surfer ini sepertinya nggak terlalu lancar ya, tapi cukuplah buat ngilangin stres sedikit. Dan karena masih penasaran, saya coba install dan mainkan game Mobile Legends yang surprisingly masih bisa dijalankan di tablet ini. Dan setelah coba juga untuk bermain, ternyata game ini masih bisa berjalan lumayan lancar. Walaupun harus dicoba pakai settingan rata kiri ya. Sesekali ada frame drop memang, tapi ada satu kepuasan tersendiri memainkan game di layar sebesar ini. Semuanya tampak jelas. Tapi ya cukup sampai di situ ya penasaran saya, karena buat main PUBG saya nggak akan mau mencobanya. Kemudian untuk sistem operasinya juga sudah menggunakan Android versi 10 versi Go Edition dan pure stock Android. Jadi sangat lumayan membantu kelancaran dari penggunaan handphone ini. Storage-nya juga udah cukup lega 32 GB dan untungnya masih bisa ditambahkan lagi melalui micro SD card. Jadi udah lumayan komplit. Sedangkan untuk fitur keamanan, tablet ini hanya dilengkapi pin atau pola untuk membuka layarnya. Belum ada fingerprint scanner atau face unlock yang tersedia. Tapi itu sangat wajar ya, mengingat tablet ini berada di range harga yang tergolong murah dan terjangkau. Selanjutnya baterai. Handphone ini punya baterai kapasitas 4000 mAh, terasa besar memang. Tapi menurut saya untuk layar sebesar ini, baterai kapasitas 4000 mAh rasanya nggak terlalu besar. Dan sekali lagi, untuk pemakaian normal, hampir semua gadget bisa bertahan satu harian. Kecuali memang kalau buat main game atau nonton video terus-terusan. Sebagai perbandingan, tablet OAPED ini baru di-charge full 40 menit yang lalu. Dan setelah pemakaian screen on time selama 40 menit, baterainya sudah berkurang 24%. Ya cukup drastis ya menurut saya, tapi saya rasa juga itu nggak terlalu menjadi masalah yang besar karena tablet ini WiFi only, artinya memang pemakaiannya bakalan harus sering deket-deket koneksi WiFi alias di ruangan yang colokannya itu banyak, bener gak? Kemudian kamera. Pada kamera, tablet OAPED ini dilengkapi kamera 5 megapiksel pada kamera utamanya dan kamera depan 2 megapiksel. Saya rasa juga kamera bukan selling point terbesar dari tablet ini ya. Jadi ya bisa dimaklumi juga. Begitu juga dengan hasil kamera dan videonya, ya harus dimaklumi juga. Dan untuk kameranya ini, intinya harus ada pencahayaan yang sangat cukup untuk menggunakan kamera ini.
Tapi kalau hanya buat meeting Zoom atau kirim video ke guru, saya rasa juga sudah sangat cukup. Intinya menyesuaikan harga lah. Tuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Halo teman-teman, ketemu lagi di Bandel Heboh. Dan terakhir kesimpulannya. Tablet Oase OaPad ini bisa jadi alternatif yang bagus buat yang lagi butuh kerja di rumah atau belajar di rumah dengan budget yang sangat minim. Apalagi tablet ini menawarkan layar yang sangat luas buat memenuhi kegiatan belajar di rumah. Di pegangan juga masih enak, khususnya buat anak kecil karena bobotnya juga nggak terlalu berat. Selain itu, desain minimalis dan bodi yang terbuat dari bahan aluminium adalah kelebihan lain dari tablet ini yang jarang ada pada tablet murah sekarang ini. Oke, kalau kalian berminat membeli tablet ini silahkan cek link pembeliannya di kolom deskripsi di bawah ya. Jangan lupa pesannya jauhi kredit, pakai masker kalau kemana-mana, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.